Untuk soal yang pertama mengenai gaya listrik atau gaya Coulomb, ini yang pertama soalnya, sebuah elektron dilepaskan dari keadaan diam pada sebuah medan listrik yang seragam sebesar 100 Newton per Coulomb. Setelah dilepaskan, elektron bergerak dengan kecepatan tertentu. Yang pertama, tentukanlah besar gaya yang dialami elektron dan kecepatan elektron setelah menempuh jarak 1 meter. Oke, kita jawab. Yang A, besar gaya, berarti yang ditanya adalah nilai dari F. F sendiri, rumusnya F sama dengan Q dikali medannya, muatan dikali medannya. Berarti tinggal kita masukkan saja F-nya sama dengan Q, karena di sini yang bergerak adalah elektron, kita masukkan saja muatan elektron 1,6 kali 10 pangkat minus 19 dikali medannya 100 atau 10 pangkat 2. Jadi kita dapatkan F-nya 1,6 kali 10 pangkat, tinggal dikurangkan saja pangkatnya, minus 17 Newton. Itu untuk yang A. Untuk yang B, yang ditanya adalah kecepatan elektron setelah menempuh jarak 1 meter. Berarti yang ditanya ini adalah VT, atau kecepatan akhir, atau kecepatan saat T, saat waktu tertentu atau saat jarak tertentu. Nah, ini bisa kita gabungkan dengan rumus gerak lurus berubah beraturan. Berarti di sini kita harus punya rumus yang menghubungkan antara kecepatan dan jarak, karena di sini yang diketahui adalah jarak. Kita gunakan rumus GLBB VT sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Ini VT-nya kuadrat. Nah, di sini karena mula-mulanya dilepaskan dari keadaan diam, maka V0 kuadratnya atau V0 mula-mulanya sama dengan 0. Kita coret saja. Jadi VT kuadrat itu sama dengan, ini yang B, 2A dikali S. S-nya itu jarak, A-nya itu kecepatan elektron, dan VT-nya itu adalah kecepatan elektron setelah menempuh jarak 1 meter. Oke, kita masukkan 2, A-nya kita belum tahu, S-nya 1 meter. Nah, A-nya ini bisa kita cari dengan rumus F sama dengan M kali A. F-nya sudah kita ketahui, 1,6 kali 10 pangkat minus 17. M-nya itu massa elektron, juga sudah diketahui. Ini sudah tetapan massa elektron itu 9,1 kali 10 pangkat minus 31 kg A. Nah, maka A-nya bisa kita cari 1,6. Ini kita bisa coret ya. Ini kita sama-sama bagi dengan minus 17 pangkatnya. Ini menjadi pangkat minus 14, kita kurangkan 1,6, 9,1 kali 10 pangkat min 14. 1,6 dibagi 9,1, ini gunakan kalkulator saja, 0,175, pangkatnya naik berarti menjadi 10 pangkat 14 meter per sekon kuadrat. Ini untuk kecepatannya, kita masukkan ke dalam sini, 2 dikali 0,175 kali 10 pangkat 14. Jadi kita dapatkan VT kuadratnya sama dengan 0,35 kali 10 pangkat 14. Nah, VT itu kan VT kuadrat, jadi VT-nya tinggal kita akarkan saja ini. Jadi kita dapatkan VT-nya adalah akar dari 0,35 kali 10 pangkat 14 didapatkan 0,59 dikali 10 pangkat
7 meter per sekon. Jadi kecepatan elektron setelah menempuh jarak 1 meter itu kecepatannya menjadi 0,59 dikali 10 pangkat 7 meter per sekon. Seperti itu. Oke, untuk soal yang nomor 2, di sini kita memiliki soal medan listrik yang dihasilkan oleh adanya muatan Q1 sebesar 2 mikrokulom dan Q2 sebesar 32 mikrokulom pada sebuah titik yang berjarak 16 cm dari muatan Q2. Di situ besar medan listriknya sama dengan 0. Yang ditanya adalah berapakah jarak antara muatan Q1 dan Q2. Jadi kita di sini punya Q1 dan Q2 dan Q1 dan Q2. Kemudian yang diketahui berikutnya adalah titik yang berjarak 16 cm. Di sini ada R2, jarak antara titik P ke Q2, dan R1, jarak antara muatan Q1 ke titik P. R2-nya ini 16 cm. Dan yang diketahui yang lainnya adalah bahwa pada titik P ini besar medan listriknya itu sama dengan 0. Di sini kita jawab. Jadi agar muatan atau agar besar medan listrik di titik P sama dengan 0, maka medan listrik yang dihasilkan oleh muatan Q1 atau E1 dan medan listrik yang dihasilkan oleh muatan Q2 harus sama besar karena nanti akan saling meniadakan. Jadi kita tinggal masukkan rumusnya. E itu rumusnya K Q1 R1 kuadrat K Q2 R2 kuadrat. Di sini kita bisa coret. Jadi Q1 per R1 kuadrat Q2 per R2 kuadrat. Lanjut. R1 yang akan kita cari terlebih dahulu, itu kita tinggal pindah ruas menjadi Q R1 kuadrat sama dengan Q1 per Q2 dikali R2 kuadrat. Q1 2 mikrokulom, Q2 32 mikrokulom, R2 adalah 16 cm kuadrat. Ini bisa kita coret ya kawan-kawan. Ini jadi 16. Jadi 1/16 kuadrat per cm kuadrat. R1 kuadrat sama dengan, ini bisa kita coret, kita hilangkan pangkatnya, 16 cm kuadrat. Maka R1-nya kita akarkan saja langsung menjadi 4 cm. Yang ditanya di soal adalah jarak antara Q2 dan Q1. Ini kita misalkan saja X. X itu besarnya adalah R2 ditambah R1. R2 yang ini ditambah R1 yang ini. Sehingga nilai X adalah 16 cm ditambah 4 cm menjadi 20 cm. Nah, itu adalah jawaban untuk pertanyaan kita pada nomor ini. Nah, untuk soal yang ketiga mengenai medan listrik. Jadi, di sini kita punya soal 3 buah muatan berada di sepanjang sumbu X seperti gambar di bawah ini. Tentukanlah besar dan arah gaya yang dialami oleh muatan Q3 yaitu sebesar 1,5 mikrokolom. Nah, di sini pada soal ini yang ditanya itu ada 2. Yang pertama adalah besar atau nilai. Yang kedua itu adalah arah dari gaya listriknya. Nah, untuk mengetahui arahnya, yang pertama arah dan nilainya, yang pertama kita cari dulu nilainya. Jadi di sini kan kita punya 3 buah muatan.
ada 3 buah muatan. Muatan Q1, Q2, dan Q3. Nah, di sini yang ditanya adalah besar dan arah gaya yang dialami oleh muatan Q3. Q3 itu akan mengalami gaya yang terinfluence atau dipengaruhi dari keberadaan Q1 dan Q2. Untuk gaya yang mengenai atau gaya yang dikenai muatan Q1 kepada Q3 itu gayanya adalah tolak menolak, karena muatan Q1 di sini positif dan di sini negatif. Karena itu misalkan di sini adalah Q3, F muatan 1 yang dikenai ke muatan 3 itu arahnya ke kanan karena tolak menolak. Nah, sedangkan untuk muatan Q2 di sini negatif ya. Karena itu muatan atau gaya F2 itu arahnya F23 arahnya juga ke kanan karena tarik menarik, sehingga arah gayanya itu menuju ke Q2. Sedangkan untuk gaya yang dipengaruhi oleh muatan Q1 arahnya menjauhi Q1. Maka bisa kita tuliskan bahwa gaya yang dialami muatan Q3 secara total adalah penjumlahan dari F13 ditambah F23 karena searah. Kemudian kita cari satu-satu. F13 kita menggunakan persamaan ini kaki K, Q1, Q3 berarti R13 pangkat 3. Di sini kita bisa peroleh K-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Kita kalikan dengan nilai Q1 6,6 dikali karena mikro jadi 10 pangkat min 6 dikali Q3-nya sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 6 dikali R kuadratnya. Tadi di sini bisa kita lihat jarak antara muatan Q1 dan Q3 adalah 1 meter. Sehingga tinggal dibagi 1 kuadrat. Ini teman-teman bisa cari menggunakan kalkulator, maka hasil yang didapatkan adalah 0,081 Newton. Kemudian untuk nilai yang sudah kita ketahui adalah F13, kemudian yang untuk F23 sama juga rumusnya kaki Q1, Q2, K, Q3, Q2 per R kuadrat. Kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q3-nya tadi 1,5 kali 10 pangkat min 6 dan Q2-nya itu adalah 2 dikali 10 pangkat min 6 dibagi jaraknya tadi 2 meter 2 kuadrat. Kita dapatkan hasilnya 0,007 Newton. Sehingga di sini bisa kita peroleh hasilnya bahwa F3 atau F yang mengenai muatan Q3 secara total adalah 0,007
0,081 ditambah 0,07 sama dengan 88 Newton. Dan arahnya bisa kita lihat di sini, dari awal sudah kita ketahui arahnya itu ke sebelah kanan atau menjauhi muatan Q3 itu sendiri.